Selamat siang, ini VT 331 ya. Mahfud MD terakhir itu mengatakan bahwa masalah hukum di Indonesia ini sudah darurat dan dia ingin supaya Prabowo membuat keputusan darurat untuk membersihkan mafia hukum. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mengatakan ini peradilan kita ini sudah darurat, pengadilan darurat. Oleh sebab itu Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat. Nggak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu. Mekanisme itu sudah busuk semua. Orangnya busuk, peraturannya busuk. Maksud saya, saudara, kita ini menghadapi soal berat masalah extraordinary crime ini, korupsi ini. Namanya tetap di dunia internasional itu adalah korupsi yang luar biasa. Yang Pak Mahfud belum tahu adalah bahwa masalah pembersihan mafia hukum ini sudah ditangani. Lewat apa? Lewat revisi Undang-Undang TNI. Jadi, maksudnya revisi Undang-Undang TNI itu bukan untuk mengembalikan dewi fungsi TNI masuk ke Babinsa, enggak. Tetapi militer itu sekarang dibuka operasi militer selain perang, disebut OMSP. Itu dibuka, nggak perlu izin lagi DPR, tetapi cukup memberitahukan. Nah, itu yang digunakan untuk apa? Untuk, ya sekarang kan udah ada rahasia itu, penyewaan tanah, yang tanahnya itu pemiliknya ditangkap oleh TNI karena apa? Tanahnya itu digunakan disewakan untuk pembuatan narkoba. Itu contohnya ya. Jadi dengan demikian terjadi civil disobedience atau pembangkangan sipil. Itu terjadi di mana-mana. Di salah satu UD Sentosa Sil itu ada warga yang menawur atau mengeroyok ownernya lewat wakil wali kota karena ijazahnya itu ditahan. Nah, antitesis dari proses civil disobedience itu adalah revisi Undang-Undang TNI di mana dalam rangka sebagai antitesis dari pembangkangan sipil yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang TNI itu adalah direvisi oleh otoritas, bukan oleh TNI. Ya kan nggak mungkin TNI itu merevisi undang-undangnya sendiri. Otoritas itu bermaksud apa? Supaya membersihkan mafia hukum ini lewat otoritas perang. Jadi sehingga perampasan aset dan sebagainya itu dilakukan oleh TNI lewat operasi militer selain perang. Nah, dengan demikian, yang kedua adalah, nah, yang bisa memberantas mafia hukum itu ada 3. Satu, kalau kata Listio Sigit, ya, membersihkan ikan yang kotor itu dari kepalanya dulu. Maka dari itu, sekarang itu Jokowi mengumpulkan penasihat hukum karena apa? Karena dia. Yang kedua adalah untuk bisa membersihkan ikan tadi, yaitu kepalanya itu kan dipotong ya, atau dituntut. Yang bisa membersihkan kepalanya negara itu adalah presiden, adalah atasannya presiden. Jadi bukan KPK, bukan jaksa, bukan polisi. Yang bisa membersihkan presiden itu adalah atasannya presiden. Oleh karena itu, sekarang itu, kalau dulu proses ketertiban umum itu lewat Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Pangkokaptib. Sekarang nggak lewat itu lagi, karena dosisnya udah parah, jadi lewatnya adalah Operasi Superman, Amerika Serikat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Pak Prabowo itu menyentil bahwa dia ingin atau mengidolakan Mustafa Kemal Atatürk. Saya sendiri secara pribadi adalah pengagum sejarah Turki. Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Artinya apa? Artinya Prabowo tahu bahwa peranan Indonesia itu sekarang menjadi epicenter dari
perangnya Amerika. Tadinya epicenter perang Amerika itu ada di Ukraine. Nah, Rusia udah nyerah. Rusia itu sudah malah mendaftarkan diri untuk ekspor ke Amerika. Ya, Amerika juga welcome dengan produk-produk Rusia. Jadi Rusia itu sudah mengalami Marshall Plan kedua. Marshall Plan pertama itu waktu selesai perang Hitler, itu Amerika membangun Jerman. Sekarang itu Marshall Plan kedua. Amerika ingin membangun Rusia. Nah, Prabowo tahu bahwa epicenter dari sengitan dari perang Amerika itu ada di Asia. Oleh karena itu, Prabowo mengajukan diri ingin menjadi tokoh atau panglima operasi komando perang seperti Mustafa Kemal Atatürk. Nah, pertanyaannya adalah, kuasa siapa yang bisa memberikan otoritas kepada Mustafa Kemal itu sehingga ini terlepas dari agama loh ya. Tapi Mustafa Kemal Atatürk itu waktu itu panglima perang Turki yang sangat dihormati, sangat kuat, setara dengan Soeharto. Pertanyaannya adalah, Prabowo ini ingin mendapatkan kuasa seperti Mustafa Kemal Atatürk itu dari siapa? Dari mana? Nah itu loh, itu yang harus direnungkan. Kalau enggak, Ya TKDN sudahlah, ya niatnya baik, ya kan, nasionalisme. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif.